Akan dikirim ke Jakarta, lebih dari 1 ton ganja dalam sebuah mobil box disita polisi di Medan, Sumatera Utara. Kericuhan mewarnai unjuk rasa menolak eksekusi lahan seluas 1.300 hektar di Kabupaten Siak, Riau. Jana Jakaran, gadis remaja berusia 16 tahun tewas saat operasi militer Israel di tepi barat. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, kami juga sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda bersama saya Arlisa Hadi dan saya Gede Satria. Inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, lebih dari 1 ton ganja dalam sebuah mobil box berhasil disita polisi di Medan, Sumatera Utara. Ganja senilai 1 miliar rupiah tersebut dibawa dari Aceh tujuan Jakarta. Diduga akan diedarkan di malam pergantian tahun. Dalam penghadangan satu mobil box di kawasan Jalan Jamin Ginting, Satres Narkoba Polrestabes Medan menangkap sopir mobil box yang membawa narkoba jenis ganja. Saat mobil box digeledah, petugas menemukan ganja lebih dari 1 ton. Kepada petugas, sopir mobil box mengaku membawa ganja itu dari Aceh dengan tujuan Jakarta. Ini Pak, dari Aceh. Ini masih kita dalami lagi, tapi hasil pembuntutan ya oleh rekan-rekan kami, dan pada saat juga melakukan penangkapan ini 1 orang ya atas nama Helmi. Pemesan barang ini 1 orang juga? Masih kita dalami untuk pemesannya ya. Untuk berat keseluruhannya Pak Bro? Ya, tadi yang saya sampaikan ya 1.338 paket ya, yaitu kira-kira satunya itu 1 kilogram ya, berarti sekitar 1.338 kilogram. 1 ton lebih Pak? 1 ton lebih ya, 1,3 ton ya. Pemesan dan pemasok narkoba diyakini merupakan bagian dari sindikat narkoba jaringan Aceh, Medan, dan Jakarta. Sementara pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Sawalunto, Sumatera Barat tega memperkosa keponakannya sendiri yang masih berusia di bawah umur hingga korban hamil 6 bulan. Tersangka mengaku telah mencabuli korban puluhan kali sejak 2 tahun lalu. Pria berinisial H ini ditangkap polisi karena tega mencabuli dan memperkosa keponakannya sendiri yang masih di bawah umur. Aksi bejat tersangka bahkan sampai membuat korban hamil 6 bulan. Sang keponakan merupakan seorang anak yatim yang terpaksa tinggal bersama tersangka setelah ibunya meninggal dunia. Terbongkarnya kasus ini berawal dari istri tersangka yang curiga melihat perubahan di tubuh keponakannya. Tim Opsnal Satreskrim Polres Sawalunto, Sumatera Barat kemudian menangkap tersangka yang berada di rumahnya di Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Saat diinterogasi, tersangka mengakui telah mencabuli korban puluhan kali sejak 2 tahun lalu. Tepatnya sejak korban duduk di kelas 5 sekolah dasar hingga kelas 1 sekolah menengah pertama. Guna melancarkan aksinya, tersangka mengancam korban akan mengusirnya dari rumah bila melapor ke keluarga. Itu ada paksaan? Enggak, Ancaman? ancaman kata-kata Bang. Apa kata-katanya? Katanya kalau tahu Nesa, Nesa di rumah meleleh. Tersangka juga mengaku bernafsu mencabuli dan memerkosa korban karena sudah 2 tahun tidak berhubungan seksual dengan istri. Yang bersangkutan mengungkapkan bahwa motifnya karena yang bersangkutan tidak mendapatkan kasih sayang, yakni hubungan suami istri dari istrinya. Bahkan
sudah 2 tahun mereka hidup pisah ranjang. Kini tersangka menjalani proses hukum di unit PPA Polres Sawalunto untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sawalunto, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. 7 remaja di Probolinggo, Jawa Timur diamankan polisi karena diduga memperkosa seorang pelajar SMA. Korban terlebih dahulu dicekoki miras sebelum bergantian diperkosa di hutan desa setempat. Inilah video amatir saat 7 remaja kisaran 18 hingga 22 tahun diamankan polisi akibat memperkosa pelajar SMA berusia 15 tahun di hutan Malabar, Desa Nogosaran, 6 Desember lalu. Kejadian berawal saat salah satu pelaku berkenalan dengan korban melalui aplikasi percakapan. Saat bertemu, korban dibawa ke hutan menemui ke-6 teman lainnya. Dalam aksinya, mereka terlebih dahulu memberi miras jenis arak kepada korban. Orang tua korban yang curiga dengan kondisi putrinya kemudian melaporkan kasus ini. Yang diundang sama korban itu hanya MF saja, ya. Tapi kemudian MF membawa rekan-rekannya dan besar kemungkinan pada saat itu terkait dengan niat buruk peristiwa ini sudah mereka rencanakan. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara akan segera melimpahkan kasus kekerasan anak dengan tersangka SC ke pengadilan. Hal ini ditegaskan saat menerima audiensi relawan perempuan dan anak Partai Persatuan Indonesia yang mendampingi korban. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo mendatangi Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Kedatangan ini untuk menanyakan perkembangan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan tersangka SC, di mana korban mendapat pendampingan dari RPA Perindo. Dalam audiensi, Kejaksaan sedang menyusun dakwaan dan akan segera melimpahkan berkas tersangka SC ke pengadilan. Sehingga bentuk wujud nyata teman-teman Perindo menjadi tolok ukur kami bahwa rakyat atau masyarakat sudah percaya dengan kinerja kejaksaan. Jelas bahwa JPU akan mempercepat proses P21 dan kami juga tadi sudah berbicara untuk bagaimana memberikan hukuman maksimal kepada pelaku pemerkosa sehingga ada efek jera. RPA Partai Perindo juga mendampingi korban tindak kekerasan terhadap anak di bawah umur berinisial ME ke Polres Tangerang Selatan. Polisi telah memeriksa sejumlah sanksi dan para pelaku yang juga berusia di bawah umur, serta melakukan olah tempat kejadian perkara di Ciputat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, massa yang mengaku warga Kabupaten Bekasi dan Ormas menggelar aksi di Bundaran Patung Kuda Jakarta. Massa mendesak penjabat Bupati Bekasi mundur dari jabatannya. Dengan membawa sejumlah atribut, massa yang mengaku warga Kabupaten Bekasi dan Ormas menggelar aksi di Bundaran Patung Kuda Jakarta Senin siang. Mereka mendesak agar penjabat Bupati Bekasi Dhani Ramdan segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul berdasar pada tudingan massa terhadap PJ Bupati Bekasi yang diduga kerap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya diduga menggunakan fasilitas negara saat pernikahan anaknya. Selain itu, massa juga menuding Dhani Ramdan yang telah 2 kali menjabat sebagai PJ Bupati tidak membawa perubahan dan kemajuan di Kabupaten Bekasi. Kami melihat tidak ada perkembangan dan tidak ada prestasi yang menonjol untuk seorang pejabat Bupati Bekasi. Bahkan kami menilai saudara Dhani Ramdan hanya mementingkan golongan, tidak pro terhadap rakyat. Meski tidak mendapat jawaban memuaskan dari pemerintah, massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai unjuk rasa menolak eksekusi lahan seluas 1.300 hektar di Kabupaten Siak, Riau. Polisi mendorong massa pengunjuk rasa yang mengadang pelaksanaan konstatering atau pencocokan objek eksekusi lahan di Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Dalam aksi unjuk rasa ini, 6 pengunjuk rasa ditangkap.
Polisi juga mengerahkan mobil water cannon untuk membubarkan aksi massa yang sudah tidak terkendali. Penolakan, konstatering, dan eksekusi lahan seluas 1.300 hektar dikarenakan terdapat lahan warga yang telah bersertifikat hak milik. Sudah 3 kali pelaksanaan konstatering dan eksekusi lahan dilakukan, namun selalu gagal. Panitera Pengadilan Negeri Siak dan petugas akhirnya melaksanakan konstatering dan eksekusi lahan setelah situasi kondusif. Polisi menggelar olah TKP di rumah dinas Wali Kota Blitar yang disatroni komplotan perampok. Setelah melancarkan aksinya, para perampok merusak sejumlah CCTV di dalam rumah. Satreskrim Polres Blitar Kota dan Dirkrimum Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Wali Kota Blitar terkait kasus perampokan dan penyekapan. Selain menyekap Wali Kota Blitar, Santoso dan istri di dalam kamar, para pelaku juga menyekap 3 penjaga, membawa kabur uang tunai 400 juta rupiah serta perhiasan. Dari penyelidikan sementara, para pelaku yang diduga memasuki rumah dinas dari gerbang depan berjumlah 4 hingga 5 orang. Identifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa perhiasan yang dimiliki oleh dua. Uang cash nilainya berapa nih? Kurang lebih sekitar 400. Dan informasi yang berapa dan? Kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Kamera CCTV apakah masih ada atau dirusak juga? Kamera CCTV dirusak juga. Yang bagian dalam ya? Dan untuk yang sudah diperiksa tadi, saksi siapa saja, Nen? Penjaga dari Pol PP dan beliau. Ada berapa penjaga? Ya? Berapa penjaga yang satpol di depan? 3 orang. Pak Wali dan Ibu apakah disekap juga, Dok? Iya, disekap karena dalam kondisi diancam untuk meminta lokasi tempat penyimpanan barang berharga. Diketahui aksi perampokan di rumah Wali Kota Blitar ini merupakan yang pertama kali terjadi. Para pelaku diduga telah merencanakan aksi tersebut. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Nasib malang dialami seorang wanita yang tewas tertabrak oleh mobilnya sendiri di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban tertabrak oleh seorang warga yang dimintai tolong untuk memarkirkan mobil korban. Warga Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terus berupaya untuk mengevakuasi seorang wanita yang terjepit di kolong mobilnya sendiri. Akibat luka yang cukup serius, korban yang juga pemilik mobil tewas di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat korban meminta tolong salah satu warga untuk memindahkan mobil miliknya. Mobil dipindahkan untuk memudahkan pembongkaran tenda hajatan. Namun warga yang akan memindahkan mobil diduga tidak mahir mengemudi mobil otomatis. Korban yang berada di depan mobilnya sendiri untuk memandu parkir tertabrak hingga 2 kali. Katanya ini mobil disuruh parkir, nggak taunya parkir mundur terus maju lagi, jeblok yang punya mobilnya. Jadi itu nggak bisa bawa matic atau gimana, Bang? Ya, kemungkinan dia itu nggak bisa bawa mobil matic, tadinya manual. Akhirnya 2 kali jalan itu mobil. Kalau si korban ini lagi ngapain sih, Bang, yang Bang tahu? Lagi berdiri, emang dia ngeliatin mobil gitu. Ngeliatin mobil nggak taunya kejeblok mobil dia sendiri. Oh, si korban ini pemilik mobilnya? Pemilik mobilnya. Waktu yang markirin itu yang Abang tahu siapa, Bang? Tetangga atau siapa? Kurang tahu dah. Yang mungkin masih saudaranya lah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sebuah bus menabrak bengkel tambal ban dan konter ponsel di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Tidak ada korban jiwa, namun 9 orang terluka. Bus PO Tintin menabrak sebuah bengkel tambal ban dan konter ponsel di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Akibatnya konter ponsel dan bengkel tambal ban rusak parah. Peristiwa bermula saat bus yang melintas dari arah Bukit Tinggi menuju Padang diduga mengalami pecah ban, lalu menabrak konter ponsel dan bengkel tambal ban. Petugas yang mengevakuasi bus sempat mengalami kesulitan karena bengkel masih dialiri listrik dan nyaris roboh.
Untuk bus menabrak satu konter semi permanen dan satu rumah untuk tambal ban juga semi permanen juga. Informasinya ini mengantuk atau berjabat? Kalau dari keterangan saksi yang ada di TKP menyatakan mobil pecah ban. Akibat kecelakaan, 9 dari 14 penumpang terluka. Korban dibawa ke RSUD Padang Pariaman. 2 penumpang diantaranya mengalami luka berat. Sementara sopir bus yang dirawat di RSUD Padang Pariaman sudah bisa dimintai keterangan oleh polisi. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Jelang Nataru, Korlantas Polri memantau kesiapan operasi lilin 2022 di sejumlah tempat di Jawa Barat lewat pantauan udara dan darat. Dengan menggunakan helikopter, Korps Lalu Lintas Polri melakukan patroli pengecekan kesiapan operasi lilin 2022 jalur lalu lintas tol Jakarta Cikampek 2 Selatan. Strategi dan pola pengamanan di titik-titik perbatasan antar provinsi maupun antar kabupaten kota terus disiapkan jelang Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Pengecekan juga dilakukan di jalur tol Cisumdawu atau Cileunyi Sumedang Dawuan, Jawa Barat. Jalur tol Cisumdawu dan Japek Selatan akan dibuka menjelang libur Nataru untuk menjadi pilihan masyarakat dalam melakukan perjalanan. Kedua tol tersebut dinilai sudah layak untuk dilalui meskipun masih ada perbaikan di sejumlah titik. Dari temuan atau dari hasil pantauan sementara yang kami bisa lihat di lapangan, ada beberapa pekerjaan memang yang masih dilakukan. Moga-moga ini bisa segera selesai. Namun apabila beberapa titik masih ada, kita temukan beberapa titik-titik pekerjaan fisik yang belum selesai menjelang pelayanan Natal dan Tahun Baru, kita akan usulkan untuk sementara dihentikan agar tidak menjadi kendala bagi pemakai jalan yang akan melaksanakan cuti Natal dan Tahun Baru. Kebakaran rumah terjadi di kawasan Matraman, Jakarta Timur akibat korsleting listrik. Informasi lengkapnya akan hadir usai jeda.